ini ingin sampaikan bahwa di seluruh dunia ada 216 negara. Jadi hampir 90% negara di dunia ini terkena COVID semua. Jadi COVID ini bukan hanya kita di Indonesia, bukan hanya kita di Pekanbaru, tapi masyarakat dunia.
dulu KTP fotokopi. Ini diisi Bang ya, untuk nama dan nick. Ini Nama dan untuk kita. iya diisi aja nanti jangan diproses. Pada pelaksanaan vaksin hari ini kita ditinjau langsung oleh Bapak Wali Kota Madia Pekanbaru, Dr. Haji Firdaus MT, yang saat ini sedang memasuki tempat vaksinasi COVID-19. Bapak Wali Kota Madia Pekanbaru untuk memasuki tempat ruang vaksin yang diselenggarakan oleh AKBP dan PDI dan BNPT di tempat ini, meninjau langsung pelaksanaan vaksin COVID-19 bagi masyarakat Kota Pekanbaru. Nanti sisanya kasih mesin apa kalau belum diapot atau nanti kita bagian kita belum ada. Atas nama seluruh pelayan dan jemaat warga Kota Madia Pekanbaru mengucapkan selamat datang kepada Bapak Wali Kota Madia Pekanbaru, Dr. Haji Firdaus, yang saat ini meninjau langsung pelaksanaan vaksin COVID-19 yang berlangsung di halaman gereja HKBP Hantuan. Kami persilakan untuk duduk sementara. Bapak Ibu Saudara sekalian, peserta penerima vaksin COVID-19 yang berlangsung hari ini di gedung gereja HKBP Hantuan Pekanbaru. Pada pelaksanaan penerimaan vaksin saat ini kita langsung ditinjau oleh Bapak Wali Kota Madia Pekanbaru, Dr. Haji Firdaus, memastikan bahwa semua kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, dan atas nama seluruh pelayan dan jemaat warga Kota Madia Pekanbaru, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Wali Kota di tempat ini. Baiklah, sembari kegiatan kita ini berjalan, sembari kita menerapkan protokol kesehatan, kepada Bapak Wali Kota yang kami hormati dan jajarannya, demikian juga kepada Bapak Presiden HKBP dan kepada Bapak Ketua PDI, Bapak Ketua PMBT yang hadir pada saat ini beserta tokoh-tokoh masyarakat dan gereja,
dalam pelaksanaan vaksin COVID-19 untuk masyarakat Kota Pekanbaru. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Wali Kota. Kami sungguh berbahagia atas kesempatan yang diberikan bagi gereja dan kepercayaan dalam upaya penanggulangan COVID-19 di Kota Pekanbaru. Kami mendapatkan kesempatan untuk menerima vaksin COVID-19. Oleh karena itu Pak, dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang akan kami sampaikan sekaligus nanti mengantarkan Bapak untuk melihat langsung bagaimana vaksin ini, proses vaksin ini berjalan di tempat ini. Oleh karena itu kami minta kesediaan dari Bapak Preses HKBP Pendeta H. Hutapea STH MM dan Bapak Ketua PGI wilayah Riau, Bapak Pendeta Adolf Bastian Marpau. Demikian juga kepada Bapak Ketua PMBT Bapak Sintua SP Sihombing dan panitia pelaksanaan vaksin pada saat ini untuk memberikan kata sambutan. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota atas nama semua warga yang ada di sini sekarang. Puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan kita yang Maha Kuasa dan Maha Esa atas berlangsungnya vaksinasi yang telah terjadi atau berproses, dan semua itu atas kasih sayang dan kepedulian dari Bapak Wali Kota yang kita cintai ini. Kami sangat berbahagia Bapak, dan merupakan kehormatan besar ini semua jika Bapak Wali Kota mau memberikan vaksin, bahkan yang semula ada hanya 3.000 vaksin, tetapi Bapak Wali Kota berkenan menambah menjadi 5.000. Saya kira kita harus menyambut ya dengan antusias, dengan semangat yang luar biasa untuk Bapak Wali Kota kita. Kami di sini Bapak Wali Kota yang kami hormati berdiri, saya sebagai Preses HKBP Distrik 22 Riau, dan di sini juga yang saya hormati Ketua Persekutuan Gereja Indonesia yang wilayah Riau, yang juga senantiasa mendukung program pemerintah khususnya dalam membina dan juga melayani masyarakat. Dan kami juga disertai oleh Bapak Ketua PMBT Persatuan Masyarakat Batak Toba, yang juga mau bekerja keras dan peduli kepada masyarakat, sekalipun namanya Persatuan Masyarakat Batak Toba, tetapi pelayanan PMBT bukan hanya sekedar kepada orang Batak, tetapi menembus batas-batas suku, ras, dan juga agama. Dan untuk itu juga saya perkenalkan beliau ada di sini. Dan di sini juga ada yang senantiasa mendukung, bukan hanya mendukung pelayanan pemerintah, tetapi beliau juga menyampaikan pesan-pesan dari pemerintah yang bisa kami eksekusi di tengah-tengah gereja. Dan melalui beliau lah kami selalu membisikkan program-program gereja kita Pak, yaitu Bapak Situa Gurni yang bersama-sama melayani dengan Bapak selama ini yang kami ketahui. Entah bagaimana cara Bapak Gurni ini membisikkan sehingga vaksin ini bisa terjadi. Dan sejak semula kami sebenarnya Bapak ragu untuk melakukan ini, tetapi oleh karena
semangat yang disampaikan oleh Bapak Kurni, dan sehingga kami bisa dengan bersemangat untuk melakukan vaksin atau situasi yang tengah kita alami sekarang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Iya. Ini mendapatkan melakukan vaksinasi untuk orang khususnya karyawan KKBP. Kita tidak lagi sekali lagi semoga apa yang kita lakukan ini berganti dan juga yang saya hormati proses beserta jajaran dan juga pemerintah di organisasinya ini dokternya dua-duanya kami dari pemerintah kota. Pak Gurning ini posisinya kan banyak banget, bintangnya satu. Daripadanya ada kelihatan beliau adalah kepala dinas pemadam kebakaran. Sekaligus beliau juga yang tadi disampaikan yang mengkoordinir untuk kegiatan di sini. Kemudian Dr. David, Dr. David tadi. Oke. Beliau adalah kepala bidang di Dinas Kesehatan dan juga membidangi untuk kegiatan. Ya. Dan Bapak Ibu peserta vaksinasi yang kami cintai, apa yang disampaikan Pak Sentua tadi, sekali lagi ini adalah kegiatan yang harus kita lakukan bersama dan kita dukung bersama. Tapi berbahagia perkembangan COVID di dunia dan juga di Indonesia serta di Kota Pekanbaru hari ini. Pertama, kami ingin sampaikan bahwa di seluruh dunia ada 216 negara. Jadi hampir 90% negara di dunia ini terkena COVID semua. Jadi COVID ini bukan hanya kita di Indonesia, bukan hanya kita di Pekanbaru, tapi masyarakat dunia. Dan ini dengan angka kematian yang begitu tinggi besar, begitu banyak, termasuk juga di negara kita. Dan bahkan di beberapa negara yang tadinya sudah turun dan kembali naik lagi, terutama India yang tadinya dia sudah agak tenang dan mereka merasa senang duluan, kemudian tidak lagi disiplin, melonggarkan disiplin untuk menjaga agar COVID tidak berkembang. Dengan kegiatan keagamaan, ini makanya kenapa kami buat acara ini di gereja, kenapa saya setujui, saya minta ke Pak Gurning, saya maunya di gereja, ya kan? Dan juga nanti pengurus Sopo kadang saya pengen hari Kamis itu ketemu. Jadi pengalaman di India tadi, memang itu kita juga contoh. Indonesia mencontoh keberhasilan India menurunkan penularan COVID dengan membuat pembatasan pergerakan masyarakat di RW. Maka kita sebut di Indonesia PPKM. Jadi kita mulai pantau kegiatan masyarakat per RW. Mereka berhasil dan kita tiru. Jadi yang sedang kita lakukan. Tetapi setelah berhasil,
India melalui Perdana Menterinya mengatakan kita sudah berhasil menekan COVID. Kemudian Menteri Kesehatannya juga, kemudian dia memberi kelonggaran untuk aktivitas agama. Sekali lagi, pemerintahnya memberi kelonggaran di dalam aktivitas agama, sehingga di acara hari agama tertentu yang mereka mandi ke sungai Gangga, ini adalah sungai suci bagi umat India, dan setelah acara keagamaan itu akhirnya yang tadi COVID sudah berhilang, tertular lagi, naik lagi sampai hari ini itu kembali untuk tertular, itu lebih parah daripada belum.